Pengertian piutang: kegiatan jual beli yang belum dibayar atau dilunasi dinamakan utang atau piutang. Jika perusahaan A membeli barang secara kredit, maka A mencatatnya sebagai utama kewajiban perusahaan A untuk membayar. Klasifikasi piutang ini menjadi dua kelompok, yaitu piutang usaha dan piutang bukan usaha. Topik kedua ada soal PT Adila merupakan perusahaan di bidang penggadaan furnitur di Jakarta. Tanggal 17 Agustus 2020, PT Asila membeli furnitur dari PT Adila seharga 35 juta. Namun PT Asila baru membayar seharga 10 juta, selebihnya baru dibayar kemudian hari sebelum jatuh tempo. Bagaimana pencatatan atas kejadian tersebut? Penjelasannya: kasnya 10 juta, piutang usaha 25 juta, penjualannya 35 juta. Piutang usaha merupakan aktivitas penjualan atau jasa perusahaan yang dilakukan secara kredit. Piutang bukan usaha: piutang yang terjadi selain dari penjualan barang maupun jasa secara kredit. Piutang bukan usaha ini dapat juga merupakan piutang yang secara tidak langsung memiliki hubungan dengan penjualan barang atau jasa perusahaan. Soalnya PT ACRH selama bulan April 2016 memberikan pinjaman kepada karyawan sebesar 12 juta dan bayar jasa angkutan sebesar 15 juta kepada PT Transport yang telah mengangkut barang ke Bali. Penjelasannya: piutang karyawan 12 juta, piutang jasa angkutan 15 juta, kasnya 27 juta. Pencatatan piutang dan penentuan cadangan kerugian piutang. Jumlah penjualan. Nilai cadangan kerugian piutang ini dapat ditaksir dari persentase jumlah penjualan atau penjualan kredit terjadi pada aktivitas penjualan. Saldo piutang pada akhir periode dapat dihitung menggunakan dua metode, yaitu persentase dari saldo piutang. Topik keempat ada soal PT Adila pada akhir tahun 2020 membuat laporan saldo diantaranya sebagai berikut: piutang usahanya 75 juta, piutang penjualannya 865 juta, penjualan kreditnya 375 juta. Selain data tersebut, akuntan juga melaporkan data daftar piutang yang dimulai dengan tanggal, nama transaksi, pelanggan, dan jumlah seperti berikut ini. Piutangnya maka akan semakin kecil juga kemungkinan dapat terjadi berikut kriteria kemungkinan piutang tidak tertagihnya: 1 dikurang 15 hari sama dengan 1%, 16 dikurang 30 hari, 3% sama dengan 31 dikurang 45 hari, 5% 46 dikurang 60 hari, 10% lebih dari 60 hari sama dengan 20%. Saldo piutang. Persentase saldo piutang ditaksir untuk menetapkan cadangan kerugian piutang atau dapat juga dari saldo penjualan kredit yang terjadi pada tahun berjalan. Cadangan kerugian piutang ini dapat diperoleh dari perhitungan umur piutang. Perusahaan perlu membuat persentase kerugian dari umur piutang. Topik kelima, peringatan kerugian piutang dengan beberapa metode adalah sebagai berikut. Jumlah penjualan, persentase saldo piutang, analisis umur piutang. Penghapusan piutang dilakukan karena piutang sudah benar-benar tidak dapat ditagih dirinya atau perusahaannya, terlepas menjadi debitur perusahaan. Penghapusan piutang dapat menggunakan dua metode, yaitu kerugian
piutang penghapusan langsung. Perusahaan perlu melakukan cadangan kerugian piutang untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dari piutang tak tertagih. Perusahaan tidak memerlukan cadangan kerugian piutang karena perusahaan akan menunggu sampai benar-benar seseorang debitur tidak dapat membayar. Dalam hal ini piutang yang sudah tidak dapat tertagih. Wesel tagih atau piutang wesel merupakan piutang atau penjualan barang dan jasa yang memiliki perjanjian secara tertulis sehingga memiliki kekuatan di mata hukum dibandingkan dengan piutang usaha lainnya. Wesel tagih memiliki karakteristik yang dapat mempengaruhi pencatatan serta pelaporan keuangannya, antara lain waktu jatuh tempo. Waktu jatuh tempo adalah penetapan tanggal yang menjadi batas saat waktu pembayaran piutang jarang antara tanggal penerbitan dengan tanggal jatuh tempo dapat dinyatakan dalam bentuk hari, bulan, tahun. Bunga wesel memiliki bunga yang dibebankan kepada debitur untuk dibayarkan ketika jatuh tempo jika waktu wesel kurang lebih dari 1 tahun. Rumus dasar dalam menghitung bunga adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, sebuah wesel bernilai 36 juta dengan jangka waktu 3 bulan dan nilai bunganya sebesar 12%. Dengan jangka waktu, maka bunga wesel yang perlu dibayar adalah %12 kali 3/12 kali 36 juta sama dengan 1.080.000. Contoh soal bunga. Berikut ini rumus wesel tidak berbunga kas yang diterima. Nominal wesel, nilai wesel jatuh tempo, diskonto, nilai wesel jatuh tempo kali hari diskonto kali suku bunga diskonto kas yang diterima. Penghapusan piutang perusahaan dapat menggunakan 2 metode, yaitu nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo ini merupakan jumlah yang perlu dibayar oleh debitur ketika jatuh tempo yang telah digunakan ditambah dengan bunga wesel. Wesel tidak berbunga dalam proses tidak dapat perjanjian bunga wesel saat jatuh tempo, maka yang dikenakan hanya bunga diskonto dari bank. PT Serunci menjual barang kepada PT Andika sebesar 30 juta sesuai dengan kebijakan perusahaan Serunci bahwa 3% dari penjualan kredit ditaksir tidak tertagih atau mencadangkan kerugian piutang. Bagaimana jurnal umum? Cadangan kerugian piutang 3 kali 30 juta sama dengan 900. Beban kerugian piutang 900, kerugian piutangnya 3% kali 30 juta sama dengan 900. Beban kerugian piutang 900, cadangan kerugian piutang 900. Cadangan kerugian piutang 900. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.